Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang yang punya hikmat atau punya kebijaksanaan biasanya dicari orang, terutama ketika menghadapi masalah. Orang yang punya hikmat diyakini bisa memberi solusi atau jalan keluar. Salomo adalah orang yang punya hikmat, punya kebijaksanaan, sehingga banyak orang datang kepadanya untuk mempelajari, melihat sendiri hikmat yang ada dalam diri Salomo. Kasus yang terkenal tentang Salomo adalah ada dua orang ibu rebutan bayi karena salah satu bayi dari ibu ini mati. Lalu Salomo membuat keputusan, kalau begitu bayi ini dibelah, dibagi dua. Dan ada seorang ibu setuju, ibu yang lain menangis, tidak setuju.
Karena Salomo punya hikmat, punya kebijaksanaan, Salomo yakin pasti ibu yang setuju ini yang anaknya mati dan ingin merebut bayi yang masih hidup. Dan ibu yang tidak setuju, yang menangis ketika bayinya mau dibelah, pastilah dia ibunya. Dan bayi itu dikasihkan kepada ibu yang menangis. Disitulah hikmat terjadi, disitulah kebijaksanaan terjadi. Karena punya hikmat, kebenaran terungkap, kejahatan terungkap. Orang Kristiani mestinya punya hikmat, punya kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, hal yang sederhana saja, bahwa bagi orang Katolik semua makanan boleh dimakan, tetapi kita harus punya kebijaksanaan, punya kearifan, apakah makanan itu baik untuk kesehatan kita. Kalau hanya memburu nikmat karena makanan enak, terus dimakan, lalu makanan itu merusak kesehatan kita, di situ kita tidak punya hikmat, kita tidak punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ada unsur kerendahan hati, keterbukaan kepada Roh Kudus. Juga kebijaksanaan adalah sistem nilai yang harus dihayati terus-menerus menjadi milik kita, dilatih tiap hari, dipelajari setiap hari. Maka orang yang ingin mengalami kebijaksanaan harus belajar terus-menerus, berdiscernment, rendah hati, dan terbuka kepada Roh Kudus. Dalam diri manusia harus diakui bahwa banyak timbul hal-hal yang jahat, pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu jauh dari kearifan, jauh dari kebijaksanaan. Mari kita mohon kebijaksanaan, mohon kearifan dalam hidup sehari-hari. Lalu kita bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang mengalami persoalan. Dengan begitu Allah dimuliakan dan semua kita orang lain mengalami kebahagiaan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu.